Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Semoga pembelajaran hari ini kita selalu jaga kesehatan dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, cuci tangan di air yang mengalir ya. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita baca doa dulu ya. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho bahwa Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Kelas 4 SD, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran 3. Yuk kita mulai, persiapkan buku tulis serta alat tulisnya ya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, bahasa Indonesia, menggali pengetahuan baru yang terdapat di teks. Yang kedua, PPKN, mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, IPS, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran kita yang ketiga kali ini adalah salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa nama rumah adat di daerahmu? Nah, kita sekarang tinggal di mana nih anak-anak? Di Jakarta. Nah, kalau misalnya ada teman-teman dan teman-temannya anak-anak kamu semua tinggal di Jawa, kamu bisa menyebutkan tuh apa nama rumah adat yang ada di daerahmu. Misalnya dia ada di Jawa Tengah, nama adatnya apa, nama rumah adatnya apa, kamu bisa sebutkan. Nah, sebelum kita menyebutkan nama rumah adat daerah, yuk kita baca dulu nih sama-sama tentang rumah adat suku Manggarai. Nah, rumah adat suku Manggarai, suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Nah, anak-anak bisa lihat di layar kaca. Inilah gambar kampung adat Wairebo di Manggarai, NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, di Wairebo terdapat tujuan rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang
yang biasa disebut baruniang. Rumah gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding-dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut bunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Nah, kita lihat nih di layar kaca, anak-anak semuanya. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda sebagai berikut. Nih, lihat ya anak-anak ya. Yang pertama, tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat itu digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, tingkat kedua berupa loteng yang disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Yang ketiga, tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Yang keempat, tingkatan keempat disebut lempah rae, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Yang kelima, tingkat 5 disebut hekang kode, untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Nah, pembelajaran yang kedua PPKN. Nah, kita baca lagi nih tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut. Nah, lihat ya anak-anak rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama Aceh. Rumah adatnya Rumah Aceh, Rumah Krong Bade. Yang kedua Sumatera Utara. Rumah adatnya Rumah Balai Batak Toba, Rumah Bolon. Yang ketiga Sumatera Barat. Rumah adatnya Rumah Gadang. Yang keempat Riau. Rumah adatnya Balai Salaso Jatuh atau Rumah Adat Salaso Jatuh Kembar. Rumah Melayu Atap Belah Bubung, Rumah Melayu Atap Lipat Kanjang, dan Rumah Ratu Atap Liontik. Yang kelima Kepulauan Riau. Rumah adatnya Rumah Melayu Atap Limas Potong. Nah, anak-anak juga bisa membaca nih di layar kaca ya. Ada 34 daerah beserta nama-nama rumah adat. Yang ketiga, pembelajaran IPS. Nah, anak-anak lihat nih keragaman budaya di Indonesia. Nah, kita lihat nih pakaian adatnya. Aceh, Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Kalimantan, Papua. Nah, serta ada rumah adat nih. Ada rumah adat Sumbar, Sumatera Barat, Rumah Gadang. Ada Jawa Tengah, Joglo, ada Bali, Gapura, Candi Bentar, Papua, Honai. Nah, kita lihat berikut lagi ya. Nah, anak-anak lihat nih rumah Joglo, rumah adatnya. Terus ada tari Bambangan Cakil, pakaian adatnya. Senjata tradisionalnya keris ya anak-anak ya. Yang keenam, anak-anak bisa lihat nih pakaian adat Jambi. Lalu tari Sekapur Siri. Rumah adatnya apa anak-anak?
Ya, benar, rumah panjang. Senjata tradisionalnya adalah keris. Nah, keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini lagi lanjut ya. Yang pertama di Nangro Aceh Darussalam, pakaian adatnya pidi. Terus nama tariannya tari Sudati. Senjata tradisionalnya recong. Rumah adatnya rumah Kong Bade. Nah, ini nih anak-anak bisa melihat di layar kaca. Berikutnya Sumatera Barat. Pakaian adatnya baju kurung nih anak-anak. Tariannya tari payung, rumah adatnya rumah gaya. Senjata tradisionalnya kari. Nah, sampai di sini dulu nih anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke tema ya, tugas tema. Nah, yang pertama anak-anak bisa mengerjakan tugas temanya di buku Bahasa Indonesia. Yang pertama, kamu bisa diskusikan kembali kepada orang tuamu tentang informasi apa saja yang kamu ketahui berdasarkan rumah adat Manggarai. Yang kedua, pembelajaran PPKN. Anak-anak bisa lihat nih di layar kaca masing-masing di rumah. Anak-anak bisa menuliskan yang pertama, tulis nama provinsi asal setiap gambar rumah adat. Yang kedua, tuliskan keunikan yang terlihat pada setiap rumah adat. Nah, yang ketiga, tuliskan pakaian-pakaian adat yang ada di setiap rumah adat. Nah, itu tugas PPKN. Berikutnya, nah, pembelajaran IPS. Jawablah pertanyaan dengan tugas berikut. Yang pertama, di provinsi manakah kalian tinggal? Yang kedua, apa nama pakaian adat dari daerahmu? Yang ketiga, tuliskan keunikan pakaian adat daerahmu. Yang keempat, dalam acara apakah pakaian adat digunakan? Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan semuanya anak-anak. Terima kasih.